Ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Bahwa terakhir kita membahas tadi bahwasanya sifat malu itu adalah merupakan di antara cabang daripada keimanan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, al-haya'u minal iman. Ya, sifat malu itu adalah merupakan bagian dari keimanan. Wal imanu fil jannah. Dan keimanan itu tempatnya di surga. Wal bada'u minal jafa. Dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar. Ya, wal jafa'u finnar. Dan tabiat kasar itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya yang pantas adalah di neraka. Ya, jadi ini peringatan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita setiap muslim memiliki sifat malu. Ya, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki sifat malu yang sangat luar biasa. Kalaupun kita tidak bisa sampai ke level beliau radhiyallahu taala anhu, ya, maka paling tidak kita berusaha menauladani beliau. Kita berusaha mencontohi beliau, ya, dan kita berusaha memiliki sifat malu semaksimal kita. Dan di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa al-jafa, ya, al-jafa itu adalah sifat kasar, adalah tempatnya yang pantas di neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Ibnu Majah, ya, dan Imam At-Tabrani rahimahumallahu taala meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli dinin khuluqa." Ya, sesungguhnya setiap agama itu mempunyai akhlak. Ya, jadi setiap agama itu mempunyai akhlak. Wa khuluqul Islam, adapun akhlaknya Islam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-haya, adalah merupakan sifat malu. Kemudian dalam riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-haya wal imanu qurina jami'a. Jadi rasa sifat malu dan keimanan itu qurina jami'a. Ya, adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi enggak bisa dipisahkan antara keimanan dan sifat malu dan rasa malu. Ya, kata Rasulullah, fa idza rufi'a ahaduhuma, apabila salah satu diangkat, ya, misalnya sifat malu diangkat, rufi'al akhar, maka yang lain juga jadi ikut terangkat gitu loh. Ya, jadi kalau sifat malu kita, wa na'udzubillahi min dzalik, wa nasallallahu ta'ala salamah wal afiyah, hilang dari kita, maka tentu saja keimanan juga ya hilang dari kita, dalam artian bahwasanya keimanan kita tidak sempurna. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalabin nubuwatil ula." Kata Rasulullah, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak mempunyai rasa malu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasna ma syi'ta, maka kerjakanlah apa yang hendak engkau kerjakan. Ya. Jadi hendaklah kita setiap muslim memiliki yang namanya sifat malu, dan inilah kembali lagi saya ingatkan bahwa ini diantara tujuan kita mempelajari sirah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi walaupun kita tidak sampai kepada level keimanan mereka, walaupun kita tidak bisa sampai kepada level amal mereka, akan tetapi kita berusaha mencintai mereka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita berharap sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kita berharap semoga dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan modal kecintaan kita kepada Rasulullah, modal kecintaan kita kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya, semoga dengan itu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya, walaupun level keimanan kita, level amal kita tidak sampai kepada level keimanan dan amal mereka. Tapi dengan modal cinta kepada mereka, kita berharap dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan selanjutnya kita harus berusaha memiliki sifat malu, ya, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in memiliki sifat malu, terutama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada di antara Bapak yang mau bertanya ya tentang sahabat yang mulia ini, Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Silakan Bapak, barakallahu fikum. Sama-sama. Ya, silakan. Naam. 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 Malu. Taib. Amal jariahnya mungkin. Pengetahuan saya, seorang bisnismen itu adalah hampir tidak ada rasa malu dalam menjalankan bisnisnya. Bagaimana Kiai Utsman menjalankan bisnis yang sukses itu dan rasa malu yang seperti itu ya, yang cukup tinggi ya nilainya. Dan teori-teori ekonomi modern, marketing modern itu kayaknya sih menurut saya, teman-teman saya ini tabrakan gitu. Ketiga, mohon maaf, cucu Nabi kita kenal banyak sekarang orang sebut-sebut zuriat Nabi itu, Habib itu ya. Itu ada nggak dari selain Imam Ali itu, turunan beliau, garisnya, dari Utsman, dari anak-anak Nabi yang lain, selain dari Imam Ali, terima kasih. Taib. Ya, wallahu taala alam bisawab. Yang pertama tadi tentang akhlak ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Ya, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ya, jadi kata para ulama bahwa tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran kecuali pasti dilaksanakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satu larangan pun dalam Al-Quran kecuali pasti sudah dijauhi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi semua perintah larangan yang ada di dalam Al-Quran, perintah sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan larangan sudah dijauhi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan sesuatu dan itu adalah merupakan suatu kesalahan ya. Kalau Rasulullah itu ma'asum dari dosa besar, kata para ulama. Yang dimaksudkan ma'asum di sini adalah terjaga dari dosa besar. Adapun kesalahan-kesalahan secara manusiawi gitu kan, ya kayak dosa-dosa kecil begitu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh kepada perkara-perkara seperti itu. Akan tetapi ma'asum dalam artian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjaga ya dari semua perkara-perkara dari dosa-dosa besar. Ya, dan dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah diampuni. Kalau kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dosa Anda wahai Rasulullah yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari dosa-dosa besar tersebut, ya. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentu saja tidak bertentangan
Ya, kalau itu dicontoh, itu dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang luhur. Ya, tidak bertentangan. Seperti itu. Makanya ada ulama yang yang berdalil bahwa paha itu bukan aurat dengan berdalilkan di sini. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya ya kejadian ini kejadian ini sebelum turunnya, sebelum adanya larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwasanya paha itu adalah aurat, ya seperti itu. Jadi intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut itu tidak menyelisihi nilai-nilai akhlak yang luhur dalam syariat kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Jadi aku, kata Rasulullah SAW diutus itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, Rasulullah SAW bercanda ya dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, akan tetapi apa yang dicandakan oleh Rasulullah SAW adalah benar adanya, tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi kaidah, dan tidak menyelisihi nilai-nilai akhlak yang luhur. Mungkin pernah saya ceritakan juga di sini. Rasulullah SAW itu pernah bercanda ketika ada seorang nenek-nenek datang kepada beliau, ya kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang permasalahan surga. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan nggak ada nenek-nenek di dalam surga gitu loh. Lalu kemudian nenek-nenek tersebut nangis, ya karena beliau sudah nenek-nenek gitu loh. Saya nggak masuk surga dong kalau begitu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, di dalam surga itu nggak ada nenek-nenek, karena semua penghuni surga semua dijadikan satu usia. Ya, usia muda semuanya, nggak ada nenek-nenek. Maka barulah si nenek-nenek tersebut tersenyum. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi budi pekerti yang luhur. Karena kalau Rasulullah SAW melakukan satu tindakan yang menyelisih syariat, maka pasti langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya, ya ketika Rasulullah SAW sedang menghadapi orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy, ya mendakwahi mereka, maka tiba-tiba datanglah seorang buta kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pertimbangan Rasulullah, beliau sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Ya, kalau misalnya mereka masuk Islam, maka sangat menguntungkan ya kaum muslim Islam dan kaum muslimin. Kan seperti itu. Maka Rasulullah fokus kepada mereka. Ya, tiba-tiba Rasulullah lagi sibuk ngobrol dengan mereka, mendakwahi mereka, tiba-tiba datanglah seorang buta, gitu loh. Ya, kemudian Rasulullah nggak peduli, bahkan Rasulullah bermuka masam karena kedatangan orang buta tersebut. Ini juga bukan karena pertimbangan pribadi, bukan karena kepentingan pribadi, ini kepentingan agama. Ya, tapi karena itu adalah tindakan yang keliru, maka Allah Subhanahu wa taala tegur. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abasa wa tawalla." Abasa, Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan Muhammad berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta kepadanya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya selama itu tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tercela. Ya kan seperti itu. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, itu beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dijaga. Ya, kita ingat kan bahwa ada satu kejadian ketika Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Rasulullah mendengarkan suara suara hiburan dari jauh. Ya, suara hiburan dari kejauhan. Lalu kemudian sebagai seorang manusia, Rasulullah tertarik mendengarkan suara tersebut. Ya, Rasulullah hendak berangkat ke sana, hendak melihat apa yang terjadi di sana. Maka kemudian sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika diutus menjadi seorang nabi dan rasul, itu tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin, yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi akhlaknya. Ya, dari sisi akhlaknya. Bahkan mereka memberikan lakop kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Amin. Ya, orang yang sangat terpercaya,
yang tidak pernah ada seorang pun yang menyandang gelar ini di Al Jazeera selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking percayanya mereka, saking tahunya mereka bahwa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpuji, ya ketika di pagi harinya, di siang harinya mereka mengatakan bahwasanya Muhammad penyihir, Muhammad disihir gitu kan, Muhammad tukang sihir dan lain sebagainya. Mereka celah-celah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sore harinya mereka datang ke rumah Rasulullah, lalu kemudian mereka menitipkan hartanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Dan orang yang paling mulia akhlaknya di atas permukaan bumi ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk pensyariatan. Ya, jadi kalau misalnya Rasulullah SAW memperlihatkan kedua betisnya, maka itu menandakan bahwasanya kita diperbolehkan untuk menampakkan kedua betis kita. Ketika Rasulullah SAW misalnya sedang menghadapi kedua mertuanya, Umar, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma dalam posisi seperti itu menandakan bahwa dalam posisi seperti itu kita diperbolehkan, seperti itu. Jadi semuanya dalam rangka bentuk pensyariatan. Wallahu taala alam bisawab. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi apa? Hartanya ya. Iya. Taib, ya, paham ya. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Jadi tidak ada hubungan antara rasa malu dan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bisnis. Itu nggak ada hubungannya. Ya, bahkan usaha kita sendiri, sering saya katakan, usaha kita sendiri itu tidak ada hubungannya dengan rezeki kita. Ya, nggak ada hubungannya. Karena kalau ada hubungannya antara misalnya rasa malu dengan usaha kita, taruhlah misalnya dengan rezeki kita, kalau ada hubungannya, maka orang yang paling kaya, orang yang paling banyak rezekinya adalah orang yang paling keras kerjanya, orang yang paling banyak dalam bekerja. Tapi ternyata tidak demikian keadaannya, tidak demikian kenyataannya. Ada orang yang dalam sehari semalam itu tidurnya mungkin 1-2 jam, tapi rezekinya kalau kata orang segitu-gitu aja. Ada orang yang kerjanya dalam satu hari cuma 1-2 jam, akan tetapi rezekinya melimpah. Tidak ada hubungannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langit rezeki kalian diatur dan apa yang dijanjikan oleh kalian. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya antara pekerjaan kita dengan rezeki kita. Tidak ada hubungannya antara bisnis kita dengan rezeki kita. Itu nggak ada hubungannya. Itu hanyalah sebab saja. Kan seperti itu. Buktinya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Buktinya siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf adalah, kalau saya katakan, adalah manusia terkaya. Ya, karena kenapa? Abdurrahman bin Auf itu sekali misalnya jual tanahnya, nggak tahu, mungkin saya pernah ceritakan juga di sini. Itu beliau pernah menjual sebidang tanahnya seharga 40.000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya, 1 dinar. Berarti dikali 40.000. Berarti 4,25 gram emas itu dikali 40.000. Itu berapa hasilnya itu? Berapa ratus ribu dinar itu? Berapa ratus ribu gram itu? Ya, banyak kan? Puluhan miliar kan? Nah, Utsman pernah menjual sebidang tanahnya, Abdurrahman bin Auf itu pernah menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Dan yang membeli itu kalau tidak salah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, dibayarin. Setelah beliau mendapatkan 40.000 dinar, maka apa yang terjadi? Beliau langsung membagikan harta tersebut. Habis. Ya, jadi dibagikan kepada semua kaumnya, kepada orang fakir, kepada orang miskin, dibagikan kepada orang fakir miskin sebagai sedekah, orang kaya sebagai hadiah. Ya, dilunasi hutang orang-orang yang intinya 40.000 dinar tidak ada yang masuk 1 dinar pun di kantongnya beliau. Semua langsung dibagikan. Ya, itu kekayaannya seperti itu. Ya, Talha kalau tidak salah itu pernah beliau mendapatkan harta, ya kalau tidak salah ratusan ribu dirham. Ya, karena penjualan tanah atau apalah dan segala macamnya. Beliau sampai mengatakan bahwasanya kepada istrinya melihat bahwa beliau lagi dalam kondisi galau, ya, masuk ke dalam rumahnya. Kemudian istrinya mengatakan, kenapa Anda galau gitu loh? Apakah saya yang menyebabkan Anda galau? Kemudian beliau mengatakan, engkau adalah
istri terbaik seorang muslim, gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian beliau mengatakan, saya galau karena mempunyai banyak harta, saya nggak tahu mau diapakan. Maka apa kata istrinya? Gampang, bagikan kepada orang-orang. Sampai akhirnya tidak tersisa 1 dirham pun, dibagikan semuanya. Ya, mereka adalah orang-orang yang kaya. Padahal kita tahu, ketika dalam kondisi aman misalnya, dalam kondisi tidak ada peperangan, mereka sebagai seorang bisnismen, ya, mereka di pasar bertransaksi. Akan tetapi ketika ada panggilan untuk berjihad, mereka berangkat untuk berjihad. Ya, tapi mereka dibukakan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu pada saat perang Tabuk, ya, nanti akan kita ceritakan juga, pada saat perang Tabuk, ya, kaum muslimin dituntut untuk berjalan dari Madinah menuju ke satu daerah yang namanya Tabuk. Itu sekitar dari kota Madinah sekitar 1000 kilo. Di saat itu musim puncak puncak musim panas. Ya, itu panas pada saat itu. Sampai panasnya pada saat itu, kondisi pada saat itu, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menggambarkan ketika ada seseorang dalam perjalanan nih menuju ke Tabuk, ada seseorang yang minta izin kepada Rasulullah untuk membuang hajatnya, lalu kemudian lama tidak kembali, kita berprasangka bahwasanya orang itu sudah putus kerongkongannya karena saking hausnya, dia mati gitu loh. Ya, itu saking panasnya, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu kurma sudah masanya untuk dipetik. Tapi mereka tinggalkan semua itu. Ya, mereka tinggalkan. Padahal kalau tidak dipetik itu kurma sudah habis, busuk semuanya. Mereka tinggalkan semua itu. Ya, dan di saat itulah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala jor-joran. Makanya akan kita ceritakan nanti bahwa beliau adalah orang yang mendanai, orang yang memfasilitasi, menyediakan logistik, ya, pada perang Tabuk. Sampai kalau kita konversikan ke rupiah, itu puluhan miliar uangnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala diberikan kepada Rasulullah untuk membiayai peperangan Tabuk pada saat itu. Dan ternyata qadarullah, ya, ketika mereka sudah mengadakan perjalanan sampai ribuan kilometer, ternyata tidak bertemu dengan musuh, ya. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala tidak bertanya kepada Rasulullah atau sahabat-sahabat yang lain, kita kan nggak jadi berperang, kalau bisa saya minta lagi uang saya. Nggak ada. Ya, semuanya dilepas begitu aja. Jadi nggak ada hubungannya antara secara teori mungkin, ya, terutama teorinya orang-orang kapitalis mungkin, ya. Mereka berteori bahwasanya, ya, halal haram tidak ada urusan gitu loh. Teorinya kan seperti itu. Ya, bahkan ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Makanya tidak ada urusan. Ya, hantam semua, kiri kanan, depan belakang, hantam semua. Mau halal mau haram, hantam semua. Karena tawakal kita kurang gitu loh. Ya, padahal tidak ada hubungannya. Ya, itu tadi, tidak ada hubungannya antara usaha kita dengan rezeki kita. Dan tidak ada hubungannya rasa malu kita dengan hasil yang kita dapatkan dari bisnis kita. Saya punya teman, yang nggak tahu, saya pernah cerita kali di sini. Saya punya teman, orangnya Masya Allah, saya sebut sebagai orang yang kaya raya. Ya, secara harta, ya, secara materi. Kenapa? Karena saya tahu betul bahwa teman ini, hafizahullah, beliau itu di banyak daerah ada asetnya. Ya, itu kendaraan, ya, itu ruko, rumah gitu. Dan intinya Masya Allah kaya. Dan kalau secara teori, kalau kita lihat pekerjaannya itu, maksudnya usahanya itu tidak memungkinkan untuk menjadikan dia di posisi orang kaya raya gitu loh. Ya, sampai-sampai kadang-kadang ada orang yang bercanda kepada anaknya, beliau sendiri yang cerita kepada saya, kata dia, abi kamu pakai pesugihan ya, bercanda gitu loh. Itu saking kayanya, karena dia usahanya biasa-biasa aja. Ya, antum tahu, ketika misalnya beliau masuk waktu sholat, ya, misalnya taruhlah zuhur misalnya, maka aturannya toko tutup, ya, tempat usaha tutup, nggak ada urusan, mau orang ngantri mau nggak ada orang tutup, ya. Sampai-sampai kalau banyak orang yang lagi mau membeli, banyak pembeli pada saat itu, pada saat azan zuhur misalnya, beliau mengatakan, banyak toko yang buka, harga sama di depan, di samping, sama semuanya. Silahkan, kalau misalnya tidak mau nunggu, kita mau sholat berjamaah dulu, silahkan. Kalau tidak mau nunggu, silahkan. Depan saya ada toko, di samping saya ada toko, gitu loh, silahkan. Tapi ternyata mereka semua nunggu sampai selesai sholat dilaksanakan. Ya, jadi nggak ada hubungannya gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita mengorbankan kewajiban-kewajiban kita, jangan sampai mengorbankan rasa malu kita karena bisnis, karena mau mendapatkan keuntungan, karena tidak ada hubungannya gitu loh. Ya, ada salah seorang sahabat itu keuntungan per harinya itu kalau tidak salah sekitar
300 dinar per hari. Ada sahabat. Keuntungannya per hari itu 300 dinar. Ya, 300 dinar 4,25 gram emas dikali 300. Ya, 4,25 gram emas dikali 300. Kemudian dikonversikan dikali 1 juta. Banyak kan? Itu per harinya. Beliau mengatakan, ya ini nggak membuat saya bahagia. Yang membuat saya bahagia ketika azan, saya bisa menghadiri, saya bisa menjawab azan tersebut. Itu yang membuat saya bahagia. Jadi Masya Allah. Ya, jadi nggak ada hubungannya gitu. Nggak ada hubungannya antara rasa malu dengan rezeki kita. Bahkan usaha kita itu tidak ada hubungannya dengan rezeki kita. Allah sendiri yang katakan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Bukti konkretnya adalah, andai usaha kita ada hubungannya dengan rezeki kita, maka orang yang paling keras usahanya, orang yang paling lama bekerjanya dalam sehari semalam, dia yang akan paling banyak mendapatkan rezeki. Tapi tidak seperti itu, ya. Wallahu taala alam bisawab. Yang ketiga tadi apa ya? Hah? Oh iya. Taib. Ya, jadi kalau kita lihat ini perlu pembahasan juga ya sebenarnya, perlu pembahasan yang panjang. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan beliau tidak punya anak laki-laki, ya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang putri bernama Fatimah, ya. Kemudian Fatimah ini radhiyallahu taala anha dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Sahabat sekaligus sepupu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pernikahan antara Fatimah dan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian lahirlah Al Hasan dan Al Husain, ya, kedua cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, penghulunya pemuda di surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Hasan dan Al Husain. Nah, dari sinilah kemudian lahirlah keturunan gitu loh, ya, sampai pada saat ini tentunya. Ya, kita katakan bahwasanya berkenaan dengan masalah zuriat keturunan Rasulullah SAW, ya, kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah itu kita posisinya berdiri di tengah. Kita tidak seperti Syiah Rafidah yang saking gulunya terhadap saking gulunya mereka terhadap keturunan Rasulullah SAW sampai mereka terjatuh kepada kesyirikan. Ya, itu saking gulunya, saking keterlaluannya mereka. Kemudian ada golongan yang namanya golongan Nawasib. Nah, golongan Nawasib ini kebalikan dari Syiah. Golongan Nawasib ini membenci Ahlul Bait, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hari Asyura, kedua kelompok ini merayakan di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kedua kelompok ini merayakan dengan cara yang berbeda. Ya, orang-orang Syiah Rafidah, ya, itu merayakan hari Asyura, ya, tanggal 10 Muharram dengan meratap, dengan bersedih, sampai-sampai melukai tubuh mereka, ya, dengan benda-benda tajam, memperingati kematian Al-Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun orang-orang Nawasib pada hari Asyura, ya, atau pada tanggal 10 Muharram, mereka merayakan, ya, hari Asyura itu dengan sukacita. Ya, mereka bikin makanan kesukaan keluarga mereka, mereka bikin makanan yang terenak, lalu dibagi-bagikan kepada keluarganya, dibagi-bagikan kepada fakir miskin, dibagi-bagikan kepada anak-anak yatim. Itu orang-orang Nawasib merayakan hari Asyura. Ya, nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berdiri di tengah. Ya, kita mencintai Ahlul Bait, tapi tidak seperti orang-orang Syiah yang gulu. Ya, kita mencintai mereka sebagaimana tuntunan syariat kita. Karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita mencintai mereka. Ya, kita memposisikan mereka lebih daripada orang-orang yang lain. Tapi tentu saja kembali lagi bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Patokannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la farqa baina ajamin, ya, wala arabin illa bitaqwallah. Tidak ada perbedaan antara ajam non Arab, ya, dengan orang-orang Arab kecuali apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu menjaga sunnah-sunnah leluhurnya, ya, mereka adalah orang-orang yang menjalankan, menjaga dan mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencintai mereka. Akan tetapi kalau misalnya mereka tidak menjalankan sunnah leluhurnya,
bahkan mereka melakukan kebidahan-kebidahan perkara baru dalam agama kita ini, maka kita tidak bisa mencintai mereka. Ya, kita tidak bisa mencintai mereka karena kenapa? Patokan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengikuti leluhurnya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita lakukan? Kecintaan kita ya lebih kepada mereka lebih daripada yang lainnya. Mereka punya kedudukan tersendiri. Akan tetapi kita tidak boleh gulu. Ya, jadi ada garis nasabnya ya. Saya kira sudah banyak kok dijelaskan seperti itu. Ya, ada dan mereka punya catatannya seperti itu, walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa ada di antara mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang Anda pahami ya. Taib. Ada lagi? Sudah ya. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari anak pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian anak tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan dan kesalahan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.